Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Yovita dengan NIM 2230307005, Program Studi Pemikiran Politik Islam. Nah, kali ini saya akan membuat tugas biografi singkat tokoh diplomat Indonesia. Yang kali ini saya akan membahas tentang Bapak Ahmad Subarjo untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Konflik dan Resolusi. Latar belakang kehidupan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh nasionalis yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sesudah kemerdekaan pun ia masih ikut membantu bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Dia merupakan orang yang menjaminkan hidupnya kepada bangsa Indonesia bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, ia juga dipilih secara langsung oleh Bapak Soekarno sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama dan ikut membantu bangsa Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan secara penuh. Latar belakang sosial budaya. Ahmad Subarjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ayah Subarjo bernama Teuku Muhammad Yusuf yang merupakan keturunan bangsawan Aceh. Ibunya bernama Wardina, keturunan Jawa Bugis, dan dari putri seorang camat di Teluk Agung, Cirebon. Kakek Subarjo adalah seorang ulama di daerahnya. Pada awal masuk sekolah, Subarjo masuk di sekolah rendah Eropa yang letaknya di Kramat. Kemudian pindah ke ELSB dekat Pasar Baru. Ahmad Subarjo menempuh pendidikannya di sekolah menengah HBS di Batavia pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas London, Belanda, hingga memperoleh gelar Master in the Rechten, sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Latar belakang politik. Ahmad Subarjo pernah mengikuti Perhimpunan Indonesia atau PI, Ahmad Subarjo dalam BPUPKI, Ahmad Subarjo dalam PPKI, Ahmad Subarjo dalam peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo dalam rumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali. Usaha-usaha Ahmad Subarjo pada awal Revolusi Indonesia. Yang pertama yaitu usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 merupakan kehidupan yang baru bagi bangsa Indonesia. Agar tujuan kemerdekaan dapat diwujudkan, maka diperlukan suatu kepemerintahan yang baik yang mampu mendapatkan dukungan dari rakyat dan dunia internasional secara sah menurut hukum internasional. Yang kedua yaitu menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan terhadap ancaman kembali penjajahan. Sebagai Menteri Luar Negeri, Subarjo mempunyai tugas untuk memperluaskan berita mengenai kemerdekaan Indonesia ke seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi Ahmad Subarjo pada awal Revolusi Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas dalam Departemen Luar Negeri setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dikumandangkan. PPKI mengadakan sidang yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan Indonesia. Pada sidang hari kedua, PPKI mengambil 3 keputusan penting, yaitu menetapkan 12 kementerian beserta menteri-menterinya. Yang kedua yaitu kedatangan sekutu. Tugas yang ia dapat sangat berat karena ia harus bertanggung jawab untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia dan mengusahakan dunia internasional segera mengakui bahwa negara Indonesia sudah merdeka dan sudah ada.
Ahmad Subardjo meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1978 dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009 melalui Kepres nomor 58/TK/2009. Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, Ahmad Subardjo merupakan keturunan dari bangsa Aceh. Keluarganya merupakan keluarga yang cukup terpandang di daerahnya. Karena dari keluarga yang cukup terpandang di daerahnya, sehingga Subardjo mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Pendidikan yang sempat ditempuh oleh Subardjo adalah LE, LS, HBS, dan Subardjo melanjutkan sekolahnya di luar negeri ke Belanda, hingga mendapatkan gelar Master in Rechten. Latar belakang politik yang menguatkan peran Subardjo pada awal revolusi nasional adalah saat Subardjo bersekolah di Belanda. Ia ditawarkan untuk ikut dalam gerakan kepemudaan yaitu Trikoro Dharma. Dari sinilah Subardjo banyak berperan menjelang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Subardjo ikut dalam organisasi yaitu Perhimpunan Indonesia dan ia sempat menjadi ketua pada tahun 1920. Ketika ia aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, Subardjo sempat ikut dalam Kongres Anti-Imperialis di Brussels. Usaha yang dilakukan oleh Subardjo saat itu menjadi ketua Perhimpunan Indonesia sempat membuat majalah yang bernama Hindia Putera.